Welcome to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat datang kembali di channel Innoside. Seperti biasa, saya Reka Anwar mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Innosiders yang udah mensupport dengan subscribe, like-nya, nge-share, dan komen di kisah seram sebelumnya. Dukungan kawan-kawan membuat kami lebih semangat dalam menayangkan kisah seram yang lebih menyeramkan lagi. Terima kasih banyak. Dan untuk kawan-kawan yang baru bergabung, silakan subscribe dan nyalakan notifikasi biar kawan-kawan tidak ketinggalan kisah seram terbaru dari Innoside. Dan ini adalah kisah seram ke-8 di Innoside. Cerita ini datang dari seorang kawan Innosiders. Sebut saja namanya Ayu. Dan nama-nama lain dalam tokoh dan juga tempat dalam kisah ini sudah disamarkan untuk menjaga privasi. Kejadian ini terjadi di tahun 2005. Saat itu, Ayu masih remaja, usianya 16 tahun. Ayu anak yang pendiam dan agak keras kepala. Ayu lebih senang berada di rumah daripada main di luar seperti teman-temannya. Ayu anak pertama, dan Ayu mempunyai 2 adik kembar, Angga dan Anggi, yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Ayu tinggal bersama kedua orang tuanya di Jakarta. Setiap hari raya Idul Fitri, keluarga Ayu selalu menyempatkan pulang ke kampung halaman. Tapi hanya Ayu yang tidak pernah mau ikut. Ayu memutuskan untuk tidak mau pulang kampung sejak dia berusia 10 tahun. Ayu selalu mencari-cari alasan agar dia tidak ikut. Terakhir kali Ayu pulang di saat neneknya meninggal dunia. Itu pun karena dipaksa oleh ayahnya. Dan ketika di sana pun, Ayu tidak mau masuk ke dalam rumah. Bahkan tidak mau melihat jenazah neneknya. Ayu lebih memilih tinggal di rumah Bitarsi, adik dari ibunya. Orang tua Ayu bingung dengan sikap Ayu. Apa yang membuatnya enggan masuk ke rumah orang tua ibunya? Dan sampai pada suatu hari, keluarga Ayu mendapat berita duka. Dikabarkan bahwa kakeknya Ayu, Mbah Kung yang biasa Ayu sebut, hari itu meninggal dunia. Dengan sangat sulit, Ibu Ayu membujuk agar Ayu mau pulang ke kampung untuk melihat Mbah Kung untuk yang terakhir kali. Akhirnya, setelah 6 tahun tidak pernah pulang ke kampung ibunya, dengan berat hati, Ayu mengikuti permintaan kedua orang tuanya untuk ikut pulang kampung. Hari itu juga, tepatnya di hari Kamis, mereka pun akhirnya berangkat ke kampung halaman ibunya Ayu. Singkat cerita, mereka tiba di sana sekitar pukul 4 sore. Suasana rumah sudah ramai dengan para tetangga yang melayat di rumah duka. Kedua orang tua Ayu langsung masuk ke dalam rumah, disusul kedua adik kembar Ayu. Terdengar suara tangis dari ibunya Ayu dan keluarga terdekat di sana. Ayu hanya diam terpaku di pintu pagar halaman rumah, sambil melihat keadaan rumah Mbah Kung. Berat rasanya Ayu melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam rumah itu. Tiba-tiba,
Ayu dikejutkan oleh suara seorang wanita yang menyapanya. "Ayu, kenapa diam di sini? Mari masuk." Ternyata itu Bitarsi, adik ibunya Ayu yang tinggal tidak jauh dari rumah Mbah Kung. Dengan langkah berat, Ayu pun masuk ke dalam rumah. Ayu melihat kedua orang tua dan adik-adiknya sedang menangis di sisi jenazah Mbah Kung. Dan kemudian, mata Ayu tertuju pada jenazah Mbah Kung yang sudah rapi terbungkus kain kafan dan sudah dipocongkan. Tiba-tiba, Ayu menjerit histeris melihat jenazah Mbah Kung yang diam terbujur kaku. Dengan mata membelalak menatap ke arah Ayu. Sontak semua yang ada di sana heran melihat sikap Ayu. Ayah Ayu pun langsung menghampiri Ayu. Dan Bitarsi yang sedari tadi berdiri di samping Ayu langsung memeluk Ayu dan bertanya, "Ayu, kamu kenapa?" Ayu hanya menggelengkan kepala sambil menangis terisak-isak. Lalu Ayu memberanikan diri melihat jenazah Mbah Kung lagi. Tapi saat itu jenazah Mbah Kung diam dengan mata terpejam. Kemudian Bitarsi langsung membawa Ayu ke dalam kamar. Dan Ayu dibiarkan istirahat di dalam kamar. Setelah itu, selesai menyolatkan jenazah, keluarga bersiap untuk memakamkan jenazah almarhum sore itu juga di pemakaman umum yang letaknya kurang lebih 100 meter dari rumah kakek Ayu. Kedua orang tua dan adik-adik Ayu ikut mengantar ke pemakaman. Sementara Ayu lebih memilih tinggal di rumah, ditemani Bitarsi dan kerabat lain yang sedang bersiap-siap untuk acara tahlil nanti malam. Karena merasa bosan di dalam kamar, Ayu pun keluar rumah untuk melihat-lihat kondisi rumah. Terakhir kali Ayu di rumah ini, kondisinya masih setengah tembok, setengah bilik. Sekarang bangunan rumah sudah berubah. Bangunannya sudah tembok semua. Yang tidak berubah hanya kondisi kamar mandi. Dengan dinding bambu tanpa atap dan sumur tua di dalamnya. Yang letaknya ada di luar rumah bagian belakang. Ayu diam memperhatikan sumur tua itu. Ingatannya kembali pada saat dia berusia 10 tahun yang lalu. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Padahal saat itu masih sekitar jam 5 sore. Tak lama kemudian, muncul seorang gadis kecil, setengah berlari, menuju kamar mandi. Ayu mengikuti gadis kecil itu. Dan langkah Ayu terhenti tepat di pintu kamar mandi yang terbuka. Gadis kecil itu buang air kecil sambil berjongkok tanpa melihat kehadiran Ayu. Setelah selesai kemudian berdiri. Tiba-tiba siku tangannya menyentuh sesuatu di belakangnya. Dan ketika gadis kecil itu menoleh ke belakang, nampak sangat jelas sosok pocong dengan kain kafan yang sudah sangat lusuh dan kotor, dengan wajah hitam, mata membelalak, dan mulut menyeringai menyeramkan. Gadis itu berteriak dan langsung berlari keluar kamar mandi melewati Ayu. Ayu yang sedari tadi melihat kejadian itu hanya diam tak bergerak. Pocong itu pun melihat ke arahnya. Ayu berteriak histeris. Tiba-tiba langit menjadi terang kembali. Dan orang-orang langsung menghampiri Ayu. Seketika Ayu menyadari bahwa apa yang baru saja dialaminya adalah kejadian 6 tahun yang lalu. Dan gadis kecil itu adalah Ayu.
Bitarsi merasa heran dengan sikap Ayu. Ada apa dengan Ayu, katanya dalam hati. Setelah itu, Ayu terdiam duduk di teras rumah, menunggu kedatangan keluarganya dari pemakaman. Dan tak lama kemudian, mereka datang. Ayah Ayu menghampiri Ayu dan berkata, "Ayu, kok dari tadi kamu diam aja? Kenapa sayang?" Lagi-lagi Ayu hanya diam, tak berkata apa-apa, hanya menggelengkan kepala. Bitarsih yang melihat itu langsung memanggil ayah Ayu. Lalu ayah Ayu menghampiri Bitarsih. Kemudian Bitarsih menceritakan kejadian yang baru saja dialami Ayu. Dan Bitarsih pun menjelaskan bahwa ketika ditanya, Ayu hanya menggeleng-gelengkan kepala, tidak mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ayah Ayu mendengarkan sambil sesekali melihat Ayu yang masih terdiam. Lalu ayah Ayu berkata, "Ya udah dek, gak apa-apa. Mungkin Ayu masih capek. Besok aja kita tanya lagi pelan-pelan." Malam harinya acara tahlil berlangsung. Banyak tetangga yang ikut mendoakan almarhum Mbah Kung. Setelah selesai tahlil, masih ada beberapa tamu yang mengobrol. Sampai sekitar jam 10 malam, mereka pun pulang. Tak lama setelah itu keluarga Ayu bersiap-siap untuk tidur. Dan di kampung ibunya Ayu, ada kebiasaan ketika ada anggota keluarga yang meninggal, seluruh anggota keluarga tidur di lantai bersama-sama. Kebiasaan itu diibaratkan agar arwah yang meninggal merasa ditemani. Dan mereka pun menggelar kasur berjejer di ruang tamu yang memang cukup luas. Posisi Ayu tidur di paling pinggir, dekat jendela samping rumah. Dan tak lama kemudian, Ayu pun tertidur. Malam itu malam Jumat. Ketika semua anggota keluarga sudah tertidur lelap, sekitar jam 1 malam, tiba-tiba Ayu mendengar suara orang menangis dari halaman rumah. Mata Ayu masih terpejam. Ayu mencoba meyakinkan pendengarannya. Suara itu semakin jelas. Kemudian Ayu membuka matanya dan bangun terduduk dari tidurnya. Perlahan Ayu membuka gorden jendela, mengintip, mencari tahu siapa yang menangis di luar. Tiba-tiba Ayu melihat ada sosok pocong yang sedang berdiri menyamping menghadap ke arah belakang rumah, sambil menggoyangkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Seketika Ayu menutup gorden jendela. Ayu gemetar ketakutan. Jantungnya berdegup kencang. Tapi karena masih penasaran, Ayu mencoba membuka gorden kembali, mengintip sekali lagi. Dan ketika Ayu membuka gorden, tiba-tiba Ayu melihat seraut wajah hitam dengan mata membelalak berada tepat di luar jendela, persis di depan wajah Ayu. Sontak Ayu teriak histeris. Seluruh anggota keluarga yang sedang tertidur pulas terkejut mendengar teriakan Ayu. Dan mereka pun terbangun. Ayah Ayu langsung menghampiri dan memeluk Ayu. Tak diduga, dengan masih menangis ketakutan, Ayu berani menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Semua terkejut mendengar cerita Ayu. Mereka heran, ada apa dengan Ayu? Bergegas ayah Ayu, paman, dan beberapa saudara yang lain keluar rumah untuk memastikan apakah sosok pocong itu masih ada di halaman rumah. Dan ternyata sosok itu sudah tidak ada. Lalu, siapa sosok itu?
kenapa dia mengganggu Ayu. Kemudian Ayu juga menceritakan kejadian 6 tahun lalu. Dan juga pada saat Ayu melihat jenazah Mbah Kung yang sedang menatap Ayu dengan mata membelalak dan mulut menganga lebar. Mereka semua tidak menyangka sedikit pun bahwa Ayu akan mengalami hal menyeramkan. Akhirnya, karena malam sudah sangat larut, ayah Ayu pun meminta agar semua kembali tidur. Dan besok, mereka akan mencari jalan keluarnya. Keesokan harinya, semua keluarga berkumpul, mencoba mencari tahu hal apa yang menimpa Ayu. Akhirnya keluarga sepakat untuk memanggil orang pintar dari kampung sebelah. Pak Mardi namanya. Singkat cerita, siang itu Pak Mardi datang, dijemput oleh salah satu kerabat keluarga Ayu. Setelah diceritakan perihal Ayu, Pak Mardi langsung minta izin ke belakang rumah. Kemudian Pak Mardi diantar oleh ayah Ayu dan paman Ayu, suaminya Bitarsi, menuju ke belakang rumah. Langkah kaki Pak Mardi berhenti di depan pintu kamar mandi dan melihat ke arah sumur tua. Pak Mardi diam, kemudian memejamkan matanya sambil mulutnya mengucapkan doa-doa yang tak terdengar jelas doa apa. Tangan kanannya mengarah ke arah sumur tua. Dan kejadian itu berlangsung sekitar 20 menit. Ayah dan paman Ayu hanya diam menyaksikan kejadian itu. Tak lama setelah itu, Pak Mardi membuka matanya dan menarik tangannya kembali dan berkata, "Sebaiknya kita kembali ke ruang tamu." Ayah dan paman Ayu hanya mengikuti dari belakang dengan rasa penasaran. Kemudian mereka kembali berkumpul di ruang tamu. Semua terdiam, menunggu penjelasan Pak Mardi. Setelah diam beberapa saat, Pak Mardi pun berkata, "Mohon maaf sebelumnya, ini berhubungan dengan masa lalu. Sesuatu yang tidak baik yang dilakukan oleh leluhur Mbah Kung. Dia melakukan perjanjian dengan jin, dan penampakan pocong yang selalu dilihat Ayu itu adalah pocong peliharaannya yang ditempatkan di sumur tua di belakang. Perjanjian itu diwariskan turun-temurun sampai ke ayahnya Mbah Kung. Dan ketika ayahnya Mbah Kung meninggal, maka secara otomatis Mbah Kung adalah pewaris dari perjanjian itu. Tapi Mbah Kung menolak diturunkan warisan perjanjian itu. Dan karena Mbah Kung tidak menuruti perintah perjanjian itu, jin itu pun akhirnya mengambil istri Mbah Kung sebagai tumbal. Kemudian Pak Mardi berkata, "Maaf sebelumnya, apakah benar istri Mbah Kung meninggal dengan cara tercebur ke dalam sumur itu?" Semua terdiam. Dan Bitarsih menjawab, "Betul Pak, ibu saya meninggal karena tercebur ke dalam sumur tanpa ada yang tahu. Dan itulah sebabnya Mbah Kung tidak mau kamar mandi dan sumur tua itu diperbaiki atau dirubah bentuknya." Dan Bitarsi pun menangis mengingat kejadian itu. Lalu Bitarsi menambahkan, "Saya juga sering melihat sikap aneh Mbah Kung yang sering bicara sendiri, berteriak karena ketakutan. Dan sejak ibu saya meninggal, Mbah Kung semakin aneh sikapnya. Dan di saat-saat terakhir sebelum beliau meninggal, Mbah Kung tidak keluar kamar selama 1 minggu. Tidak mau makan, tidak mau minum. Kondisi tubuhnya sangat lemah. Dan akhirnya Mbah Kung pun meninggalkan kami semua.
Bitarsi pun kembali menangis. Lalu Pak Mardi berkata, "Ya sudah, alhamdulillah sekarang semua sudah baik-baik saja. Mbah Kung orang baik. Dia tidak mau dirinya mengikuti perintah jin. Dan beliau pun tidak pernah menyangka kalau istrinya akan menjadi tumbal. Mbah Kung sudah mematahkan perjanjian itu dengan meninggal karena sakit yang dibuatnya sendiri. Insya Allah sekarang semua aman," katanya. Dan untuk Ayu, semua kejadian yang menimpa Ayu bukan karena tanpa alasan. Ayu sudah menjadi target untuk tumbal selanjutnya. Mbah Kung mengetahui itu. Maka dari itu, Mbah Kung dengan caranya mencoba mematahkan perjanjian itu sampai Mbah Kung akhirnya meninggal dunia. Dan sekarang Ayu sudah tidak perlu takut dan khawatir lagi. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Kemudian Bitarsi mengingat sesuatu. "Iya betul Pak, Mbah Kung pernah meminta saya menghubungi ayahnya Ayu berkali-kali untuk menanyakan kabar Ayu. Apakah Ayu dalam keadaan baik-baik saja?" Saat itu saya merasa aneh dengan sikap Mbah Kung. Memang ada apa dengan Ayu? Lalu berkali-kali pula saya menghubungi ibunya Ayu. Dan itu membuat kakak saya merasa heran. Dan ibunya Ayu pun mengiyakan ucapan Bitarsi. Kemudian Pak Mardi berkata, "Baiklah, alhamdulillah semua sudah bersih. Insya Allah kedepannya sudah tidak ada gangguan-gangguan lagi." Dan Pak Mardi pun pamit pulang. Sejak saat itu, Ayu sudah tidak pernah melihat penampakan pocong lagi. Dan Ayu sudah kembali ceria seperti anak-anak pada umumnya. Ya, demikian kisah seram kali ini. Semoga Mbak Ayu dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti akan ada bagian kedua versi Mbah Kung dari cerita Bitarsi. Terima kasih kepada kawan-kawan Innosiders yang sudah menyimak kisah ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam membawakan kisah ini. Nantikan kisah seram berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.